aja dulu benci Islam aja gue harus tunggu 1 tahun agnostik dulu gue, baru gue mualaf. Gue harus cari tahu. Karena apa? Ya mereka akan menganggap bahwa gue tuh mualaf tolol, gue mualaf dungu. Jadi karena Andre dungu, makanya Andre mualaf. Iya, karena kedunguan gue ini, ya. Kenapa gua dungu? Iya, karena gua dungu dulu menyembah manusia. Lu bayangin manusia yang kita sembah, yang dimana notabene ya, Yesus ini sebagai Tuhan, tapi dapat otoritas mandat dari siapa? Ditugaskan, Tuhan kok ditugaskan gitu loh. Gak ada cerita namanya Tuhan ditugaskan. Kalau dia punya otoritas, ya otoritas. Dia mematikan, matikan. Kok sebagai Tuhan kok? Mau dia mau jadi manusia pun, kalau dia Tuhan, dia punya otoritas untuk mematikan, untuk menghidupkan, untuk membinasakan. Bukan malah dia mengutuk pohon ara. Bukan. Karena nggak bisa makan, dikutuk tuh pohon ara. Kan lucu. Gitu, Nan. Ntar gua kebanyakan ngomong nanti kena tombak lagi, Nan. Lanjut, Bang Nandar, Uniriva. Ini ada pastor nih. Pastor siapa nih? Lanjut dulu, Nandar sama bentar-bentar. Ini ada telepon dari Raja Arab, ya Raja Arab. Ya, jadi ini bisnisnya miliaran soalnya, nggak bisa gue tinggalin ya. Teman-teman yang di YouTube izin sebentar. Saya ada telepon dari Raja Arab Maklum ya. Bisnis kita ini bukan bisnis kecil-kecilan. Ada planning kita rencana mau buka sekolah apologet di seluruh alam semesta. Jadi ini kita lagi bicarakan tentang apa upaya dan daya kita ke depan. Jadi tolong dihandle dulu sama Bang Andre ya. Ini ada teman kita di atas, namanya adalah Pastur. Halo, coba siapa dulu? Nah, Rifa, si Rifa ini pastor. Assalamualaikum. Kamu udah nggak bisa membaca, udah mulai pikun, makanya jangan terlalu panjang narasimu. Aku naik itu karena apa ya? Apa? Sarah, monggo silakan makan cemilannya, diminum kopinya, duduk ada Bang Andre, silakan ngobrol-ngobrol, ambil dan tempat untuk bicara. Saya bentar Kak Sarah, ini ada telepon dari Raja Arab Maklum ya. Kami rencana mau Arab buka Maklum apa lah kau ini? Harap maklum. Aku lagi dulu Kak. Aku lagi telepon sama Raja Arab Maklum. Dari lubang hidungnya aku tahu kalau dia Raja Arab. Ya, dari lubang hidungnya ya. Nah, aku lagi membicarakan tentang tender miliaran ini, tentang bagaimana rencana kami mau membuka sekolah apologi Islam di seluruh alam semesta. Jadi tolong Kak Sarah handle dulu komal ini, ya. Gimana? Sabar dulu. Kita lagi membahas tentang Rudy Iskariot, Edis TV, perjalanan kita dulu dan Bang Andre dan perbedaan-perbedaan di antara kita. Mungkin Kak Sarah ada yang mau disampaikan. Nanti didampingi sama Mu'alaf Din ini ya, yang kemarin merayakan Hari Mu'alaf sedunia, dan nanti kita merayakan Hari Janda Internasional. Ya. Insya Allah kita nanti mau merayakan Hari Janda Internasional. Nanti Kak Sarah sama kita bikin ini. Lanjut Kak Sarah dan Bang Andre. Saya selesaikan dulu. Ini kalau saya nggak lanjut ngomong nanti saya dipecat nih ya. Bentar ya. Lanjut. Hari Janda, apa Hari Janda sedunia? Hari Janda sedunia. Gitu sih Ripa ngomong, sinyalku langsung bad sinyal ini. langsung down sinyalku. Iya, saya naik itu cuma kayak tadi, kaget juga ya, kan lama juga nggak ngikutin juga per TikTokan ya kan. Lagi juga di YouTube juga akun aku kena pelanggaran. Jadi kalau mau live di YouTube tuh males banget. Ini juga satu ke banner tuh, Pak. Ya biasa lah, siapa lagi yang ini kan report. Karena aku barbar banget bongkar mereka itu, para lonte gereja ini. Cuma aku mau nanya nih, apa itu Rudy Yohanes
beneran nih. Ditanya itu Nandar. Jangan ketidur Benar. Nandar. Ini Bang Nadar mana nih? Oh putus-putus ya. Iya si Ripa ngomong langsung sinyalku jelek. Coba aku ganti operator. Cek. Nah operatornya udah jelas ini. Cek. Nah udah bener ya. Kenapa tadi Udah bener pertanyaannya, Bu? belum sinyalku? Udah. Udah bener sinyalnya ya? Cek udah bagus ya. Ah Udah. iya kan lama nggak ngikutin pertiktokan, perkomalan, terus di YouTube juga aku juga nggak buka-buka YouTube kan, karena YouTube saya itu juga kena pelanggaran. Waktu ulang itu Mekinya si Kezia tuh, nah itu Oke. ke take down nama YouTube, kena pelanggaran lah saya 90 hari. Ya ada orang ngaku pendeta, oten biasa. Tapi nggak ke suami orang, ya itulah dia berkepanjangan sampai sekarang. Terus habis itu ya udah saya nggak ingin perkembangan debat-debat itu pemberian. Jadi saya kesini tuh denger itu tadi Rudi sang mualaf itu gimana ceritanya? Isu atau apa ini? Itu nggak tahu tuh Unriva sama Yonatan Nandar yang tahu. Itu sebenarnya kalau saya aja nggak percaya kalau dia mau mualaf, karena saya tahu Rudi, saya kenal Rudi. Nggak mungkin dia mualaf. Karena dia pernah Iya, bilang, tapi orang Oten ngomong. memang selalu begini aja dikata-katain mualaf. Iya, enggak, karena gini, Rudi pernah ngomong kayak begini. Ini suara saya jelas ya. Suara jelas ya? Jelas, Jelas ya. Jadi, jelas. iya, jadi gini, Rudi itu pernah ngomong, mau sampai kapanpun andai kata apa namanya ajaran Kristen nggak benar, gua nggak bakalan mau masuk Islam. Dia bilang begitu. Dia pernah bilang begitu. Walaupun ajaran Kristen nggak benar misalkan, gua nggak bakalan mau masuk Islam. Dia pernah ngomong gitu sama saya. Jadi apa namanya tiba-tiba dia masuk Islam karena saya ngelihat dia itu lagi down, lagi banyak orang-orang yang ninggalin dia. Dia lagi down, bingung dia mau naik, bagaimana? Cari sensasi, bagaimana supaya dia bisa mendapatkan ini lagi. Terus oh iya kalau di Islam ini banyak nih donasi masuk nih begini. Ah, itu yang dicari. Perihal masalah murtad lagi gampang lah, kayak gitu. Makanya saya nggak ada euforia yang namanya, apalagi yang mualaf di TikTok. Ya, saya nggak ada euforianya. Maaf. Mendingan lebih baik di masjid kasih tauin gue mualaf. Atau apa namanya mau direkam segala macam, mau diiniin dilakukan segala macam di masjid langsung. Live kan. Nggak di TikTok di sini asyhadu alla ilaha illallah, nggak terlalu menggampangkan dan kayaknya kurang pas lah kalau menurut saya. Karena ada satu Cuma ini kayak gimmick gitu. ini ada satu yang bahkan dua. Ini namanya David itu disadarkan di TikTok gara-gara ekonomi murtad lagi dia murtad lagi ya. Terus ada satu lagi ya dari TikTok abis mualaf dia karena nggak ada yang bimbing, diemin segala macam, nggak ada yang bimbing begini hancur, akhirnya kembali lagi ke Kristen. Demian juga ya kan, karena punya nyari sensasi aja kalau di TikTok ya. Saya bukan
seuzon, tapi itu ada beberapa terjadi ya kayak begitu. Mau apa? Betul, David DM saya. Iya, minta duit terus. Dia ekonomi. Saya bilang, kerja sama saya punya kafe. Kerja sama saya di tempat tinggal. Kerja sama saya. Nggak mau. Jadi kebanyakan sensasi. Jadi bukan saya menolak adanya atau nggak euforia kalau ada yang mualaf. Enggak dulu. Masalahnya kalau orang yang mau mualaf. Makanya kenapa? Mungkin banyak orang nanya, lu kenapa pilih Islam, Dre? Gue nggak pernah pilih Islam. Tidak pernah gue pilih Islam. Tapi Islam yang pilih gue. Dan itu jaraknya pada saat gue lagi membenci Islam itu 1 tahun lebih untuk bisa memilih Islam gue. Karena gue harus tahu Islamnya gimana. Makanya kenapa banyak orang yang benci gue sebagai mualaf, benci banget sama gue. Kenapa? Karena gue orangnya nggak neko-neko. Ini ngapain lu mualaf di TikTok? Dulu sempat saya dulu euforia, cuman lagi mikir kok apa namanya? Makin kesini kok Oten berani ya mualaf di TikTok? Kenny Susanto mungkin apa namanya Bu siapa Johnson ya? Nggak tahu. Kenny Susanto tiba-tiba pura-pura mualaf, udah dimualafkan segala macam. Nggak tahunya, iya mengucap kan yang nangkap saya, yang datengin saya. Saya bilang jangan dimainin, jangan. Saya bilang harga mati saya ini. Ya saya lihat videonya itu, saya juga bongkar juga itu. Nah makanya itu, jadi bukan saya tapi akhirnya banyak orang yang menyalahkan. Paling modus-modus gitu ya, modus. Iya. Makanya saya nggak mau, udah nggak ada euforianya. Jadi bukan saya nggak suka. Oh karena Bang Zuma yang sering mualafin di TikTok. Ya saya nggak menyalahkan Bang Zuma juga nggak salah. Tapi maksudnya saya pribadi saya nggak suka. Saya nggak ada euforianya untuk mualaf di TikTok, nggak ada euforianya. Bahkan terjadi 3-4 orang murtad dan banyak yang hanya pura-pura, banyak. Terus saya dibenci, ya monggo nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting apa, saya di sini sekarang membela akidah saya, membela akidah Islam. Makanya saya selalu di YouTube sekarang. Saya daripada di TikTok, saya lebih baik di YouTube terus. Ini saya naik kayaknya, pokoknya naik komalaya cuma di tempatnya Nandar doang gua. Nandar aja banyak yang benci nih. Iya, tadi dari Riva kaget juga saya dikatain dia ini munafik kafir. Sama siapa? Dosa si Nandar apa Nandar? Di Islam. Ya. Jadi banyak yang, jadi gini, ada mungkin Nandar. pengikut yang mungkin ada pengikut yang mengkultuskan seseorang ya kan, bahwa ini orangnya hebat segala macam. Nah pada saat kita komentarin walaupun gimana langsung kita dibenci. Padahal apa? Kita nggak ada masalah. Nah ini kan saya misalkan saya nggak setuju, misalkan kayak hari mualaf sedunia, saya mualaf. Tapi kenapa lu nggak setuju, Dre? Gue nggak mau mancing, gue nggak mau ganggu, walaupun gue menyatakan itu tidak benar, bahwa Natal itu tidak ada. Tapi buat apa kitanya juga, kita ini negara Pancasila. Saya ini ngelawan siapa? Saya ngelawan Oten. Oten itu oknum Kristen. Saya ngelawan Oten. Oten itu oknum Kristen. Jadi nggak semuanya orang Kristen. Pada saat mereka yang menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina akidah, saya lawan di YouTube, saya lawan. Jadi apa namanya? Kalau orang Kristen yang normal, yang ini, bahkan teman-teman saya masih banyak yang Kristen kok. Artinya orang yang memang khusus orang Kristen yang menghujat gitulah ya. Iya, kalau yang baik bener sama kita. Nah, sekarang begini Bu, kita di negara apa nih? Negara Pancasila, ya kan? Ketuhanan yang Maha Esa, keadilan yang adil dan beradab, ya kan? Apa namanya? Kita tuh adil, kita punya adab. Kemanusiaan yang punya adab. Kita punya adab. Persatuan Indonesia. Nah, maksud saya begini. Terus kita ini adalah negara pluralisme. Ya.
pluralisme. Negara apa? Ya kan? Ada 5 agama. Wah, Andre lebih parah katanya bukan malam Natal. Lo jelas, gue bikin acara nanti dipikirkan Natalan. Makanya gue bilang bikin acara bukan malam Natal karena itu hari Pak itu kebanyakan mualaf semua. Salah nggak kalau misalnya tanggal 24 saya bikin acara bukan malam Natal, Bu? Enggak kan? Karena saya lagi bikin acara memang bukan malam Natal, takutnya pas malam Natal dibilangnya ini acara malam Natal, nanti gituin. Makanya saya nggak mau. Saya bikin acaranya bukan malam Natal, kok disalahin? Giliran hari mualaf sedunia segala macam. Ayo. Hah? Gitu. Jadi ada orang, apalagi debater yang pengen mualaf, itu jangan dipercaya dulu. Tunggu dulu, kayak gimana? Tanya dulu unsurnya apa segala macam. Bikin perjanjian segala macam. Kalau perlu, lu ke masjid, ini masih di live-in, lu ke masjid, datang langsung ke masjid, apa namanya, syahadat di situ, kita live-kan sekalian, nggak apa-apa kayak gitu. Monggo, kayak gitu loh. Jadi saya nggak percaya harus mau mualaf, nggak percaya saya. Saya belum telepon dia juga sih, belum ngobrol juga. Tapi nggak heran sih, Oten itu begitu. Kalau kita misalnya nggak sependapat dengan mereka, terus kita tidak menyerang Islam misalnya ya, itu bahkan mereka selalu berkata begini, ya udah kau masuk aja kau gitu, masuk Islam aja kau. Memang itu kebiasaan Oten begitu. Saya bilang Oten karena bagi saya Oten itu bukan Kristen. Ya, tapi ya Nggak. saya sendiri pun mengalami begitu. Ketika Ibu tahu nggak saya sejarahnya kalimat Oten suruh dari mana, mereka, Ibu tahu nggak sejarahnya kalimat Oten dari mana? itu si Julius waktu itu, setahu Nah, saya si Julius sih yang memberi gelar-gelar Julius itu, waktu nama-nama itu kayak gitu. Julius waktu itu di StreamYard sama saya. Julius itu sama saya di StreamYard. Waktu di StreamYard. Nah, ngomong masalah Oten gitu kan. Oten itu maksudnya Julius itu juga oknum Kristen. Jadi oknum Kristen mereka yang menghujat Islam, ya kan, ini segala macam. Karena keluarganya Julius pun, keluarga saya pun masih ada yang Kristen ya. Kita nggak, kalau mereka nggak tahu ya kita nggak ini. Jadi oknumnya mereka yang di TikTok ini, Kristen di TikTok lagi yang ngetik-ngetik ini segala macam oknum. Kenapa? Ya karena dia dengan terang-terangan menjelek-jelekan agama Islam. Tapi mereka menuduh kita menjelek-jelekan agama Kristen. Coba di mana letaknya Uni Riva, Nandar, saya, siapapun itu menghinai Kristen di mana, yang mana? Kalau yang tertulis yang ada di Bible, ya, itu bukan penghinaan. Kayak saya bilang, Yesus belajar Iqra kayak tadi. Itu ada di Ibrani 5 ayat 12 terjemahan lama. Sama di Galatia 4 ayat 3 terjemahan lama. Coba. Ada alif bata. Maksudnya apa? Kan begitu. Oh, lu menghina, Andre. Bukan menghina, sesuai dengan tertulis kok. Iya, itu kalau terjemah. Nah, jadi apa namanya, kalau kita sesuatu Ya yang kalau kita bagi baca, saya Oten itu, ya saya tahu sih. jadi nggak ada yang namanya kita menghina. Di mana menghinanya? Beda yang mereka. Yang ngebom Bali siapa? Oknum Islam. Mau ngomong apa? Gue katakan itu oknum Islam. Bukan Islamnya, itu Muslimnya. Betul nggak, Bu? Terus apakah lu menyamaratakan semua orang Islam Ya. begitu? Enggak. Gitu, itu oknum. Lu pikir terus kita membela oknum? Oh enggak. Tapi Buktinya itu memang tuan logika aja kita babat. Kenapa, Bu? iya, tapi memang Oten tuh ya emang begitu. Kalau Julius mengatakan Oten oknum Kristen, tapi bagi saya Oten, ya saya menyebut Oten itu
bagi orang yang ngaku Kristen tapi tidak melakukan seperti seharusnya Kristen gitu. Bahkan saya lebih ekstrim lagi, Oten itu onte online, Apa? sok-sok bahas Tuhan ya sundal. Makanya saya dikenal itu, saya nge-branding diri saya ya, saya Pastor Sarah, musuh lontai gereja. Itu. Ya, seperti itulah. Dan saya salah satu orang yang seperti Pak Andre juga, saya tidak menjadi bagian orang itu yang bersukacita atau euforia ketika ada orang ngaku-ngaku murtadin, meninggalkan Islam, lalu menjadi Kristen. Itu saya nggak euforia di situ, karena bagi saya nggak ada bedanya, bahkan lebih parah mereka. Apalagi ketika mendengar kesaksian mereka itu, ya cuma cuma 2% sampai 5% itu orang yang kesaksiannya benar. Selebihnya itu nggak ada yang benar kesaksiannya. Nah iya, makanya saya juga kan gini, keluarga saya itu Kalau kan ujung-ujungnya masuk Kristen terus punya Allah 3, itu bukan Kristen. Percuma dia ngalami perjumpaan Yesus kalau dia punya Allah 3. Jadi makanya saya bilang itu murtadin itu setan itu. punya Saya anak nggak 3. pernah bersukacita ada orang kayak gitu. Iya, Iya. makanya saya bilang, saya Coba katakan kebayang begini. nggak Pak? Waktu itu dia kesaksian jumpa Yesus. Tapi ujung-ujungnya dia punya Allah 3. Yesusnya dibuang. Yesus jadi yang pribadi kedua. Yesus lebih rendah. Itu kan berarti dia jumpa setan sebenarnya. Ya, sekarang harusnya Berarti kasihan dong, Bu. Kristen setan dia tuh, Kalau murtadin seandainya apa misalkan dia begitu. mengatakan, kalau saya mereka mengatakan kayak begitu, kasihan dong. Maria Kasihan. posisinya di mana? Padahal Maria loh yang punya andil melahirkan Yesus. Maria posisinya di mana? Kalau Bapa, Putra dan Roh Kudus, Maria posisinya di mana? Ayo. Harusnya dia itu yang lebih punya Ya andil. tanya karena- mereka. Nah, jadi ya kayak begitu, maksudnya kayak kalau seandainya lu mau belajar, ya kan, lu mau memahami, ya lu belajar, kan begitu. Terus kalau lu mau menilai Islam, yang sebenarnya aja, Islam misalkan di surat Al-Maidah ayat 72, misalkan begitu. Jangan dipotong depannya. Kau baca dari depannya persis sampai ininya, sampai terakhirnya. Dan dia dibacanya cuma setengah, yang di depannya nggak dibaca. Contohnya kayak gitu. Kan bisa-bisanya mereka ini. Tapi teringatnya emang kalimatnya Rudi Yohanes seperti apa? Kok sampai bilang dia mualaf? Ada statement dari mulutnya atau Nggak tahu, nandar nih. Makanya saya netizen yang menafsirkan? nggak tahu, nandar sama si Uniriva. Nandar. Bang Nandar, ini Ngomong malah nandar sih, nandarin udah kayak orang bisu aja kau nandar. Nanti jam 7 udah Sarah. Aku juga soalnya nggak lihat langsung. Ini Apa jam 7 kamu mau live di YouTube? Udah jam 7 nanti sama si Rudinya. Bang Nandar, Yuk. Oh, Bang, di gua ada Komalmu ini, di Komalmu. Iya. Nah, lagi gua nih kenapa di tempat Nandar? Enggak, gua turun Nandar. Sebentar. Gua coba Iya, ngasih kenapa tauin. Pak Andre? Habis ngerokok ya? Iya. Ntar gua turun bentar. Gua coba ngasih tauin. Bang, di YouTube Iya. itu lagi bagus. Di YouTube lagi bagus. Live tapi berdiri, jangan tidur. Lu berdiri. Kayak gini, kayak TikTok. Ya. Itu Oh, penontonnya itu bisa ratusan ribu. Bener. Gua aja Iya, kan aku biasa tahu. nonton gua sedikit kan. Hah? Aku tahu tapi Diri adsennya apa kecil, Bang. duduk?
Berdiri Adsense-nya apa duduk? kecil itu, Bang. Duduk. Kayak TikTok begini. Iya, Apa? tahu. Aku pernah. AdSense-nya kecil itu. AdSense-nya kecil. Iya nggak apa-apa. Yang penting maksudnya gue begini. Hmm. Nih, naikin dulu jam tayang. Kan ditonton Terus banyak naikin dulu viewer. subscribe, baru nanti yang hasil dari live itu copy. Misalkan lu nggak mau bikin video, itu bikin klip, taruh di video, itu langsung gede. Bener. Iya, Kak. Ya wes, nanti aku coba. Itu gue lakuin begitu. Jadi edit klip, ya kan? Jadi misalkan udah 3 bulan nih live lu masukin ke video, udah nanti situ banyak yang nonton juga. Nah, aku lakuin gitu. Ya, ini Nanti gue aku coba. soalnya kena pelanggaran terus. Oke. Kayak Siap. misalnya dari oh ya udah turun dulu, segera naik ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jam 7 di live-mu ini ya, Nandar?